Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur atas rahmat dan karunia-Nya. Kita masih bisa bersama-sama untuk membahas masalah anak usia dini. Barusan saya menerima inbox dari seorang ibu bernama Lina di daerah Tangerang. Dia ingin bertanya berkaitan dengan anaknya yang usia 3 tahun dan 5 tahun. Ya. Seringkali di antara mereka terjadi pertengkaran. Bahkan kakaknya yang usia 5 tahun, ya, dia senang sekali mengganggu kepada adiknya yang usia 3 tahun. Ya. Ini membuat ibunya jengkel nih Bu Lina ini. Ya. Apalagi kalau anak yang 3 tahun itu menangis, merengek, ngamuk. Ya. Nah, ditambah juga terkadang ini yang menimbulkan masalah cukup serius. Di antara pasangan kita pun tidak bisa diajak bersama-sama mengatasi. Tetapi yang didahulukan adalah emosi marah. Nah inilah, makanya kedua belah pihak antara pasangan suami istri harus sama-sama memahami memang ada saatnya ketika anak memasuki balita, ya, bayi 5 tahun, itu ada masa yang saya katakan masa toddler. Salah satu masa toddler itu di mana anak ingin mengeksplorasi diri. Ya. Dia ingin terus melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya dia itu ingin mengungkap rasa penasaran. Jadi kalau tidak mengganggu itu dia penasaran. Apalagi kalau tidak sampai menangis. Ya. Nah itulah ya, salah satu contoh ketika anak memasuki usia 3 dan 5 tahun. Tapi Bunda Lina jangan khawatir. Ya. Bunda lakukan terapi sederhana. Ya. Ketika anak Bunda sedang tidur, usapkanlah kepada wajahnya sambil berdoa. Ya. Robbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh. Ya. Terus usap wajahnya, ya, pipinya, ya, kemudian kepalanya, ya, sambil terus-menerus membaca doa itu tadi. Robbi habli minas solihin. Robbi habli minas solihin. Di samping doa itu, sekarang mulai ada terapi yang dikembangkan oleh beberapa guru maupun orang tua yang mempelajari tentang pendekatan agar anak bisa menjadi anak yang tidak terlalu emosi tinggi, tidak ngada, tidak ngamuk, yaitu dengan senantiasa berkata-kata yang indah, yang baik. Jadi ketika anak sedang masa tidur, ya, sedang akan mulai ngantuk, maka Bunda ucapkan kata-kata yang membuat dia merasa senang. Contoh kata misalnya, adik ini anak hebat, anak pintar, mama bangga sekali. Ya, jika adik besok, ya, bermain dengan adik, ya, tidak mengganggu, ya, tidak membuat adik menangis. Ya. Nah, usap pula, ya, kepalanya. Sampai tadi itu, ucapkan kalimat-kalimat yang positif. Ya. Dan jangan pernah berhenti. Setiap hari Bunda ucapkan Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Yang artinya itu doa memohon kepada Allah anak kita menjadi soleh. Ya. Di samping doa yang tadi, tidak ada salahnya Bunda membaca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini adalah kandungan ayat Al-Quran yang luar biasa hebat. Ingat Bunda,
Al-Quran adalah mukjizat Allah yang diturunkan langsung kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Jadi bukan ciptaan manusia, bukan. Maka lantunan ayat Al-Quran kepada anak, insya Allah anak kita akan menjadi anak yang soleh, ya. Anak yang menurut kepada ibu bapaknya, dan dia insya Allah tidak akan nakal, ya. Kalau besok masih mengganggu, terus berulang-ulang lagi ucapkan oleh Bunda, Robi habli minas solihin. Tidak perlu marah, ya. Apalagi dengan tindak kekerasan, mencubit, menjewer, itu berbahaya, Bun. Berbahaya. Satu bentakan saja 1 miliar sel otak musnah. Padahal anak Bunda boleh jadi dia akan menjadi anak hebat nanti, ya. Maka tahanlah. Jangan dahulukan emosi marah, tapi dahulukan yang pertama adalah kasih sayang, ya. Nah, ketika Bunda melihat kelakuan anak menjengkelkan atau membuat emosi marah membeludak, saat itu Bunda harus mengucapkan kata istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dalam hati berulang-ulang, Bun, ya. Karena setan sangat senang kepada manusia yang sedang marah. Kalau sudah marah, maka setan akan mengendalikan tangan Bunda, mengendalikan mulut Bunda, sehingga kata-katanya tidak terkontrol. Dan tangan pun tidak terkontrol, boleh jadi Bunda memukul, dan itu berbahaya bagi anak. Pukulan kepada anak, kekerasan kepada anak, maka 10 miliar sel otaknya musnah. Padahal sel otak itu adalah berdampak kepada kecerdasan, ya. Oleh karena itu, ya, tentu saja tidak hanya Bunda Linda, ya, tetapi yang lainnya pun yang mudah-mudahan bisa berbagi, ya. Usap kepalanya, kemudian baca doa Robi habli minas solihin, ucapkan kata-kata yang positif, ucapan kata-kata yang membuat anak itu insya Allah akan terbukti dalam keseharian. Jadi ketika Bunda mengatakan anak soleh, anak pintar, anak cerdas, ya, besok tidak mengganggu lagi kepada adik, ya, besok bermain bersama, Bunda sangat senang sekali, ya. Gitu. Sampai tadi tetap Bunda jangan lupa baca ayat Al-Quran yang Bunda hafal. Salah satunya tadi saya katakan, bacalah surat Al-Fatihah. Karena dalam surat itu ada permohonan kepada Allah agar berada di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan lurus, ya Allah. Agar kami dalam mendidik anak, dalam membina anak, tidak mendahulukan nafsu, tidak mendahulukan kekesalan, tidak mendahulukan kemarahan, tapi mendahulukan kasih sayang. Oleh karena itu, sekali lagi, ya, buat bunda-bunda yang lain pun begitu, ya. Dahulukanlah kasih sayang kepada anak kita, karena bagaimanapun anak adalah investasi masa depan, tidak hanya di dunia, tetapi yang paling prinsip kelak nanti di yaumil akhir. Anak yang akan menolong kalau anak itu soleh, ya. Anak yang akan menyelamatkan kita kalau anak itu soleh. Maka yang disabdakan oleh Rasul, salah satunya setelah kita meninggal dunia, yang akan terus mengalir siapa? Anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan kepada orang tuanya, ya. Pintar, cerdas, kaya, jadi pejabat, tetapi tidak soleh, bahaya, ya. Oleh karena itu, ya, cetak anak kita menjadi soleh dulu. Insya Allah, pintar dan cerdas akan menyusul, ya. Karena Allah akan menurunkan rahmatnya kepada anak tersebut apabila anak itu diajari oleh ibu dengan pendidikan yang membuat anak patuh kepada Allah, ya. Maka pada saat usia dini, ajari anak dengan kalimat-kalimat yang positif, dengan kalimat-kalimat yang indah. Hindari kalimat yang busuk, yang jelek, yang akan membuat anak
merasa jatuh mentalnya. Ya, oleh karena itulah, mudah-mudahan pembahasan ini membuat bunda-bunda yang lain mesti belajar bersama-sama lagi. Ayo, ya, tidak ada anak yang gagal diciptakan oleh Allah. Mereka lahir sesuai dengan zamannya. Mereka lahir boleh jadi akan menjadi calon presiden, akan menjadi calon orang hebat kelak di masa yang akan datang. Kita hanya mengantarkan anak kita menjadi anak yang soleh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.